Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Video ini disponsori oleh Venus Aquatic dan lampu akuarium Sibilion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Dan buat teman-teman yang baru kenal channel ini, baru lihat video ini, perkenalkan, nama saya Nicholas Kurniawan, biasa dipanggil NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan. Jadi sejak tahun 2010 saya udah menggeluti usaha ikan hias. Jadi kita udah ekspor ikan hias sejak 2011. Jadi mulai 2010 awalnya lokalan, 2011 mulai ekspor, dan terus konsisten sampai hari ini. Kita ekspor dan impor ikan hias hampir setiap harinya. Nah, pada video kali ini saya pengen kasih lihat nih, kita lagi impor ikan hias. Jadi ikan yang kita impor pada hari ini itu berasal dari India. Nah, ikan apa aja sih yang ada dari India? Itu kebanyakan ikan cana-canaan. Contohnya cana yang paling populer dari India itu ada di sini cana andrao. Ada juga cana karbi. Ada juga nih saya pengen kasih lihat. Ini yang paling dicari juga tapi harganya paling mantap juga. Itu namanya cana barca. Jadi kalau dari India itu ikannya kebanyakan jenis-jenis cana, tapi ada juga ikan lainnya seperti contohnya bagarius. Bagariusnya India beda sama bagariusnya Indonesia. Kalau bagariusnya India namanya itu Bagarius yareli. Kalau bagariusnya Sumatera namanya Bagarius lika. Kalau bagariusnya Thailand namanya Bagarius sucus. Nah, itu semuanya beda dikit-dikit gitu. Terus juga dari India banyak jenis-jenis lele-lelean seperti rita-rita. Ada juga ikan hias yang buat aquascape, contohnya Daukinsia atau kalau kita tahu Puntius denisoni. Nah, itu ikan dari India. Jadi di Indianya sendiri udah hampir punah, tapi dibawa ke Indonesia, diternakin. Nah, sekarang jadi tulang punggung ekspor dari Indonesia gitu. Jadi orang Indonesia tuh luar biasa, ikan yang hampir punah di negara asalnya di Indonesia bisa dikembangbiakan, bisa diternakan, dan bisa bahkan jadi tulang punggung ekspor Indonesia gitu. Jadi oh iya, sambil kasih lihat juga ini lampu yang kita import. Jadi namanya lampu Sibilion, warna ikan langsung mendadak glowing dengan lampu Sibilion. Jadi kita selain ekspor impor ikan hias, kita juga importir dan pemegang brand dari produk-produk alat-alat akuarium Sibilion. Jadi ini perusahaan Jerman tapi dia produksi di Cina. Oke, jadi pada video kali ini saya pengen cerita tentang impor ikan dari India. Oke, jadi ada beberapa hal yang teman-teman perlu tahu tentang impor ikan India. Jadi kalau bulan-bulan segini nih, itu banyak banget yang cariin ikan cana auranti kecil. Nah, bukannya nggak ada sih, mungkin bisa dikasih lihat di sini. Gitu. Ini sepanjang jalan itu banyak banget karbi dan ikan-ikan lain. Auranti juga ada, tapi kebanyakan nih ukuran kayak gini nih. Ini karbi. Ada beberapa auranti ya. Nah, kebanyakan nih ukuran-ukurannya segini. Kalau sekarang kita syutingnya itu di pertengahan Desember 2022. Jadi di bulan Desember seperti ini banyak banget yang carinya ukuran kecil, tapi dari supplier itu adanya rata-rata ukuran gede gitu. Jadi ini buat video ini saya pengen cerita, mungkin banyak yang teman-teman yang belum tahu kalau cana auranti itu 99% stoknya itu masih tangkapan alam. Jadi kalau tangkapan alam, kita masih mengandalkan kebaikan alam, itu selalu ada musimnya gitu. Apa yang dimaksud dengan musimnya? Jadi ikan itu keluar gak sepanjang tahun. Jadi yang nama ikan, terutama ikan alam, itu bukan barang pabrikan yang bisa setiap bulan digenjot produksinya. Tapi ikan India, terutama ikan alam seperti auranti ini, itu hanya keluar di bulan-bulan tertentu. Biasanya itu di bulan Mei, setiap tahunnya di bulan Mei gitu. Bahkan yang captive breed pun itu kagak sepanjang tahun dia bisa diproduksi. Biasanya itu di akhir-akhir tahun gitu. Jadi di bulan November, Desember saat
banyak curah hujan, nah itu biasa baru ada jadi, tapi juga hasilnya nggak banyak. Nah kalau dari alamnya sendiri, itu biasa keluarnya itu di bulan April atau Mei. Kenapa di bulan April atau Mei? Itu biasanya ya, dari pengalaman saya, kita udah impor Auranti sejak 2018, 2019 kita udah mulai rintis sampai hari ini. Setiap minggu kita konsisten datengin Cana Auranti. Dia itu muncul di alam itu setelah kemarau panjang, hujan pertama setelah kemarau panjang. Nah itu dia baru keluar anakan-anakannya. Ini kalau di India seperti itu. Jadi biasanya itu di bulan April, itu setelah kan yang namanya musim hujan kan biasanya ada ber-bernya itu September, Oktober, November, Desember. Nah, Januari, Februari, Maret, April itu biasanya gak ada hujan. Nah, di periode gak ada hujan ini, itu sungai itu surut. Saat sungai surut, ikan-ikan itu merasa terancam. Waduh, ini kita mau punah nih Beb, gitu kan. Kalau manusia kan begituan itu untuk rekreasi. Kalau binatang itu buat recreation gitu. Jadi ada sedikit perbedaan yang artinya besar. Jadi mereka itu berasa waduh terancam nih. Suhu turun, debit air turun gitu, ada perubahan iklim, mereka merasa terancam, di situ mereka bereproduksi. Nah, mereka itu ngerem dan anaknya itu biasanya keluarnya saat hujan turun. Hujan turun, debit air mulai tinggi, biasa kalau di sungai-sungai itu ya, pohon-pohonnya itu terendam air. Nah, di situ kan jadi tempat anak-anaknya bisa ngumpet, anak-anak ikan bisa ngumpet. Terus juga saat air tinggi itu pakan ikan itu melimpah, pakan buat anak-anaknya gitu. Jadi ikan itu kurang lebih tahu kapan waktunya bereproduksi, kapan waktunya buat hibernasi. Nah, kurang lebih seperti itulah secara singkatnya. Jadi mereka itu biasanya setelah kemarau panjang, hujan pertama, nah di situ anak-anak ikan mulai muncul. Dan mereka biasanya berproduksi itu hanya ya di periode itu aja. Di periode itu muncul biasanya yang 4 cm, 5 cm. Nah, seiring dengan jalannya waktu kan, yang anak-anak yang tadinya TK itu di bulan September sedikit tambah besar. Jadi kan mereka lahirnya banyak kan di bulan April, Mei gitu. Di bulan April, Mei mereka muncul kecil-kecil. Di bulan Juni tambah besar. Di bulan Juli sedikit lebih besar lagi. Di bulan Agustus, September, November, dan hari ini Desember, ikan yang tadinya kecil-kecil itu di alamnya itu udah sangat besar gitu. Jadi kalau udah di bulan-bulan seperti ini, ikannya udah besar-besar nih, seperti ini. Ini karbi. Nah, nanti saya cerita karbi. Ada Auranti nggak? Aurantinya mana? Ah, ini mungkin boleh kasih lihat. Nih, rata-rata udah segede gini lah. Kalau yang kecilnya ada, tapi nggak banyak. Jadi yang kecilnya itu sebenarnya mereka satu angkatan dengan yang besar-besar ini, tapi mereka agak bantet gitu. Jadi kalau di alam, mereka itu biasa tumbuhnya sangat cepat. Itu berlaku buat ikan Indonesia juga seperti itu, teman-teman. Jadi waktu musim ikan tiger, saya kan juga eksportir ikan. Jadi waktu musim ikan tiger itu, saya beli itu hampir setiap hari. Jadi kalau ikan India ini saya beli setiap minggu. Kalau pas musim ikan tiger fish, dari alamnya, itu hari pertama saya beli ukurannya masih setengah senti. Hari ketiga saya beli, itu udah mulai, banyak yang mulai 1 senti. 1 minggu kemudian, itu udah mulai 1,5 senti. Jadi tumbuhnya tuh cepat banget. Sedangkan kalau kita beli yang setengah senti itu, kita gedein, 1 bulan belum tentu jadi 1 senti atau 1,5 senti. Jadi kalau mereka di alam, mereka tuh pertumbuhannya luar biasa cepat gitu. Jadi nggak bisa disamakan gitu, ojo dibandingke gitu kalau kata lagu. Jadi yang mereka itu udah rata-rata nih sebesar-besar ini yang di alamnya. Jadi kalau bulan Desember seperti sekarang, ya kalau mau cari Auranti kecil, itu susah banget. Kenapa? Karena mereka rata-rata udah besar. Kalau saya tanya, yang pada mau beli Auranti kecil tuh kenapa sih? Karena katanya
biar murah. Nah, kalau teman-teman cari auranti kecil biar murah di bulan-bulan sekarang itu salah. Karena kalau mau cari auranti murah, yang kecil murah itu banyak kan ya saat musimnya. Bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli. Nah, itu auranti kecil murah. Kenapa? Karena musimnya, jadi supply meningkat, walaupun permintaan atau demand meningkat juga, tapi ya harga bisa turun gitu. Kalau kayak sekarang ini, kan supply-nya turun, tapi permintaan meningkat. Jadi otomatis harga naik. Kalau mau yang lebih besar seperti ini, malah harganya lebih murah daripada yang ukuran kecil-kecil. Kenapa? Orang tanya, ya simple, hukum ekonomi. Supply-nya masih lumayan banyak, permintaannya sedikit atau tetap gitu, ya harganya murah. Jadi ya sebenarnya hukum ekonomi aja gitu. Buat kenapa harga yang besar itu di waktu-waktu seperti sekarang ini harganya lebih tinggi. Kalau kita beli yang kecil, di waktu musimnya ya jelas murah. Bahkan kalau di waktu musimnya ya, saat yang keluar banyak itu yang kecil-kecil, malah banyak yang nanyain, mau beli yang gede dong, mau beli yang 20 cm dong. Nah, pada saat itu, karena supply yang gedenya itu gak ada, di alam itu rata-rata masih kecil-kecil, harga yang besarnya lebih tinggi. Tapi kalau sekarang, harga yang besarnya ini malah lebih murah, karena supply-nya ada gitu. Tapi demand-nya masih pada nyarinya yang kecil aja. Gitu. Tapi kalau kayak sekarang bulan Desember, kecil gede semua diambil karena bener-bener kosong banget gitu. Jadi yang namanya auranti itu ya musiman lah ya, paham nggak? Moga-moga paham ya, nanti kita ulang lagi kalau masih kurang paham. Nah, sekarang yang lagi banyak itu karbi. Oke, ikan karbi seperti ini gitu. Jadi kalau pas lagi musimnya karbi, auranti itu kosong. Tapi kalau pas lagi karbi keluar, aurantinya kosong gitu. Jadi mereka gantian. Jadi yang namanya ikan alam itu lucu gitu. Biasa keluarnya itu gak barengan semua, brok barengan. Tapi ada waktunya ikan tertentu keluar duluan, ikan lainnya keluar belakangan. Contohnya kalau diambil dari pengalaman saya, ikan alam Indonesia ya, kalau diperhatikan itu, saya kan paling banyak itu main ikan tiger, kayak contohnya di belakang itu. Ikan Indonesia yang paling terkenal itu ikan botia sama ikan tiger fish. Jadi kalau musimnya ikan tiger fish, itu hampir selalu didahului oleh musim botia. Jadi ikan botia keluar di alam, nggak lama botia off season, nah itu muncullah musimnya ikan tiger fish. Jadi kalau udah musim botia keluar, kita udah mulai siap-siap nih, eksportir udah mulai siap-siap. Wah, bentar lagi nih bakal muncul ikan tiger. Nah, kurang lebih gitu. Jadi yang pemain-pemain ikan tiger, eksportir ikan tiger, dan importir ikan tiger fish dan Nioides microlepis di luar negeri itu udah mulai pada siap-siap. Nah, kalau ikan cana biasanya itu di bulan Desember ya. Sekarang kita Desember nih. Di bulan Desember itu ikan auranti baru aja off season, baru aja habis musim. Nah, habis auranti off season muncullah karbi. Jadi kalau teman-teman cari ikan karbi di bulan-bulan Desember ini ya waktu-waktu terbaik. Jadi ikannya harganya murah, ukurannya gede-gede, dotnya bagus-bagus karena banyak pilihannya. Terus lanjut sekitar bulan Maret itu Maret April lah baru muncul musimnya dwarf cana. Jadi kalau teman-teman banyak nih yang sekarang ini bulan Desember ini banyak banget yang cari ikan bleheri, ikan andrao. Ya susah banget gitu. Kenapa? Karena tidak di musimnya. Terus musimnya kapan? Musimnya itu antara Maret dan April. Jadi kalau teman-teman cari ikan andrao di bulan Maret, bulan April, ayo mau berapa ekor? 100, 200, 500, 1000 ekor kita bisa siapkan. Tapi kalau ditanyanya bulan-bulan kayak gini di waktu off seasonnya ya gak ada gitu. Mau cari berapa juga ya ada sih sedikit-sedikit gitu. Ya namanya lagi gak musim kan, misalnya ya gak usah ikan lah, duren. Cari duren pada musimnya ya banyak dan harga murah. Tapi kalau lagi gak musim duren, cari duren ya mahal.
dan sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau musim dwarf cana, Andrao dan Blaeherry itu adanya di bulan Maret dan April. Biasanya yang keluar duluan itu Blaeherry dulu. Kalau biasanya ya 3 tahun terakhir itu selalu polanya begitu. Pertama Blaeherry dulu, Blaeherry keluar, baru Andrao. Padahal mereka ini agak jauh nih daerahnya, tapi selalu begitu. Jadi bukan mereka tinggal di satu habitat yang sama, sama-sama di India, tapi beda kota, beda daerah. Selalu tuh Blaeherry dulu, Blaeherry selesai, abis musim Blaeherry, keluarlah Andrao. Nah, kalau udah musim dwarf cana, Andrao udah pada keluar, itu biasanya di bulan April, nah itu siap-siap. Yang namanya Auranti itu pasti keluar. Jadi kalau mulai orang posting Andrao, PO Andrao, itu biasanya sebentar lagi yang namanya Auranti itu keluar. Gitu. Jadi musimnya itu biasa di bulan April, Mei, Juni, Juli, nah itu musimnya itu. Itu mereka banyak bisa didapatkan. Tapi mulai Agustus, mulai September, itu udah tinggal sisaan-sisaannya aja. Jadi sisa musim pas produksinya itu, pas mereka lahiran banyak, nah itu sisa-sisanya yang ditangkepin di bulan-bulan selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Abis musimnya Auranti, itu muncullah musimnya ikan karbi. Kayak sekarang nih, karbi lagi keluar. Kalau cari ikan karbi di bulan Maret, di bulan April, di bulan Mei, Juni, Juli, coba aja. Itu susah banget. Kalau ada pun, dotnya nggak bagus-bagus. Kualitasnya jauh di bawah ya sekarang-sekarang ini. Karena ya supply dari alamnya sedikit, yang bisa disortir itu juga banyak. Kalau kayak bulan-bulan sekarang ini, karbi ukurannya gede-gede, dotnya bagus-bagus. Kenapa? Karena dari sananya banyak, saya bisa punya bargaining power buat ke supplier. Tolong dong kamu pilihin yang paling bagus-bagus aja yang dikirim, soalnya ongkos mahal. Nah kayak gitu. Kalau ada yang cari di bukan musimnya, ya kualitasnya seadanya gitu. Makanya ya kita ikutin musimnya aja. Lagi musimnya apa, kita kerjanya itu. Jadi ya kurang lebih itu. Jadi tapi ya bukan, kalau di alamnya tentu bukan cuma itu aja yang musim. Bisa jadi ikan-ikan kecil yang jadi makannya Auranti keluarnya itu ya di bulan Maret dan April juga barengan dengan dwarf cana. Mungkin ikan-ikan kecil tuh munculnya ya di saat-saat itu juga, karena kan indukan Auranti di alam kan dia ngitung juga. Waduh, kapan nih waktunya brojol? Kapan waktu brojol itu harus saya pasin sama kapan waktu pakan ikan kecil-kecil buat anak saya ini keluar. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi yang namanya alam itu luar biasa menyimpan rahasia, dan mereka itu punya satu sistem yang luar biasa yang manusia sampai hari ini juga masih coba mengerti. Dan kalau kita rusak sistemnya, kayak sekarang nih, makin sekarang musim hujan kapan, musim panas kapan, makin gak jelas, itu berdampak besar kepada ya produksi ikan. Contohnya juga kayak di Kalimantan ya. Jadi yang namanya ikan alam itu tidak pasti setiap tahun keluar. Itu tidak pasti. Semua tergantung kebaikan alam dan tergantung bagaimana kita menjaga alam. Contohnya, ini yang udah nyata, yang udah kejadian. Saya gak ngarang-ngarang, bukan hoax. Bisa ditanya ke semua orang. Sekarang ini yang namanya tigerfish itu udah sangat amat langka. Bahkan udah 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini, itu udah gak musim gitu. Bener-bener susah banget. Dan saya prediksi kenapa? Karena ya itu, selain alam itu udah berubah, jadi kapan hujan, kapan panas itu udah semakin gak menentu. Jadi kalau dulu itu tigerfish musimnya itu sama. Jadi yang namanya tigerfish itu selalu musim ketika kemarau panjang, hujan pertama, itu selalu muncul anakan tiger. Jadi ketika air sungai tinggi, pertama kali air sungai tinggi, itu selalu muncul anakan tigerfish banyak. Tapi kalau sekarang, itu kapan air tinggi, kapan air surut udah gak bisa ditebak. Karena ya perusakan lingkungan. Terus juga ditanemin pohon itu tuh. Ya kita gak sebut nama lah. Cuma ada pohon yang bikin air hujan itu tidak bisa terserap ke tanah. Tapi air hujan itu langsung biur ke sungai. Jadi kapan air naik dan kapan air turun tuh udah sulit diprediksi gitu lah. Jadi baru hujan sebentar air udah tinggi.
Nah, itu mempengaruhi keseimbangan dan mempengaruhi bagaimana ikan bereproduksi. Dan jadi sampai hari ini nih udah saya hitung 2-4 tahun itu gak musim ikan tiger lagi. Jadi terakhir tahun 2015 ikan tiger tuh banyak banget. Kalau sekarang udah susah banget. Kalau musim pun paling ya sedikit-sedikit lah, beda sama pas tahun 2015 tuh boleh dibilang itu panen raya ikan tiger. Jadi kalau dibilang ikan auranti bakal musim terus, bakal banyak terus, itu ya belum tentu teman-teman. Jadi ya selagi ada, ya ayo kita gaskan. Selagi ada indukannya yang gede-gede, ayo kita belajar produksi dan belajar ternakin. Mungkin nggak? Itu mungkin banget. Jadi orang bilang, wah kita jualan ikan alam, nanti ikannya habis. Justru enggak teman-teman. Dengan kita semakin mempopulerkan ikan alam, semakin kita mempromosikan, itu sebenarnya semakin mustahil dia punah. Kenapa? Contohnya aja ikan arwana. Ikan arwana dulu, bayangin kalau ikan arwana gak ada yang suka, gak ada yang promosiin, gak ada yang perdagangkan. Mungkin hari ini udah punah dia, karena gak ada yang peduli. Tapi hari ini ikan arwana karena banyak yang promosikan, banyak yang suka, banyak yang cinta, banyak yang breeding, banyak yang ternak. Akhirnya ya hampir gak mungkin tuh, sekarang udah produksinya udah banyak banget. Sekarang jumlahnya udah banyak banget dan tidak mungkin lagi buat punah. Demikian juga ikan cana gitu. Ikan cana dengan dia semakin populer, semakin harganya bagus, semakin banyak yang produksi, semakin banyak yang kembangin. Nah itu juga udah semakin mustahil buat punah, ya kan? Jadi banyak yang peduli lah istilahnya. Akhirnya ya dia akan semakin lestari. Hari ini kita masih dapetin indukannya dari alam, tapi ya dalam beberapa tahun ke depan dan arahnya udah ke sana, kita udah semakin banyak yang captive breed gitu, udah makin banyak yang produksi dari peternakan-peternakan. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi nanti ke depan pasti arahnya ke sana. Dan satu hal yang saya pengen tekankan, dengan kita semakin mencintai ikan, itu sebenarnya kita kecenderungannya juga semakin menjaga alam gitu. Karena kayak makin banyak yang suka ikan, harapannya juga semakin banyak yang peduli dengan habitatnya. Ini kejadian nyata juga, misalnya di Palembang atau di Kalimantan, habitatnya gitu ya. Dan terjadi juga di India. Sebelum harga ikan hias itu bagus, sebelum harga ikan hias itu tinggi, orang-orang nggak ada yang peduli dengan sungai. Mau ngapain kayak orang bodo amat. Tapi setelah harga ikan itu semakin tinggi, semakin banyak yang suka ikan hias semakin populer, kan orang-orang tuh nelayan-nelayan kan cari ikan ya di sungai. Tanpa disuruh, tanpa perlu polisi air, warga-warga sekitar yang bergantung pada sungai, nafkahnya, ya mereka otomatis jaga sendiri. Gitu. Jadi ya, itu teman-teman, ini meluruskan. Jadi kita ikan hias, terutama ikan alam itu sama sekali tidak merusak lingkungan, justru kita mempromosikan bagaimana caranya alam itu tetap lestari biar ikan-ikan itu bisa tetap ada terus di alam. Kalaupun tidak ada di alam, punah di alam pun, anak cucu masih bisa lihat ikan yang sama. Contohnya ikan Puntius denisoni, di alamnya hampir punah itu teman-teman. Tapi di Indonesia mau 1 juta ekor juga hari ini ada. Karena banyak yang suka, banyak yang produksi, banyak yang kembang biakan, banyak yang pedulikan. Jadi kayak gitu teman-teman, udah cukup panjang videonya. Moga-moga bisa paham tentang video ini, bahwa kita pengen bahas ikan di alamnya gitu, terutama ikan India. Dan kita nyerempet juga ke ikan Indonesia agar semakin dekat gitu penjelasannya, semakin bisa diterima dan semakin mudah dipahami. Oke, jadi itu aja video pada kali ini. Moga-moga bermanfaat. Dan kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa di like, di share, di komen juga biar kita tahu nanti ke depannya kita harus buat video seperti apa yang teman-teman suka gitu. Kalau teman-teman mau kenal lebih dekat dengan kita, bisa cek di deskripsi itu ada link grup WhatsApp kita. Jadi di grup WhatsApp itu kita update ikan-ikan apa yang akan datang, harganya berapa dan sebagainya. Itu bisa cek link di deskripsi. Jadi sekian video pada kali ini. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ikan hiu pegel-pegel. I love you girl. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Jangan lupa di subscribe. Nonton juga video Venus Aquatic selanjutnya. Dadah.